ada hal yang terbaru di mana dia inovasi saya, yaitu Di acara TV nongol terus, ada apa nih kira-kira? ada hal yang terbaru di mana dia inovasi saya, yaitu biofiller. Kita bisa menciptakan filler dari tubuh pasien sendiri, yaitu autologus. Nah, autologus ini berasal dari satu darah ataupun dua dari lemak pasien, ya. Autologus ini saya inovasi dan saya kembangkan di mana ilmunya berasal dari Inggris atau England, ya, London dia. Dan ini saya bisa mengklaim adalah satu-satunya di Indonesia, tidak ada di klinik manapun, ya. Biofiller ini kenapa saya ciptakan? Supaya saya mengurangi pemakaian filler yang menggunakan kandungan HA atau hyaluronic acid. Nanti dicari kepanjangan dari HA. Kenapa saya menghindari itu? Karena dampak filler dari HA itu bisa satu nekrosis atau bahkan sekarang ada efek samping blindness atau kebutaan. Dan yang kedua bisa terjadi tindal efek. Jadi kalau misalnya filler HA itu dilakukan di kantung mata, itu kayak bisa kantong matanya bukan malah sembuh tapi malah menonjol gitu. Iya. Biofiller ini saya ciptakan supaya satu safety kepada pasien dan bisa digunakan untuk semua usia termasuk orang remaja. Biofiller itu diambil dari darah, kemudian darahnya diproses dalam suatu tabung khusus seperti PRP tapi tabungnya berbeda. Kemudian kalau PRP itu cair, kalau biofiller itu jadinya beku kayak gel, kayak lemak. Nah, setelah itu kita encerkan supaya bisa disuntikkan ke wajah. Di mana aja dok biofiller bisa disuntikkan? Mata, semelen, dagu, pipi, dan daerah dahi, ya. Hanya saja biofiller ini kekurangan satu, dia tidak bisa bertahan lama karena dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien sendiri. Dia hanya bertahan sekitar 4-8 bulan, itu paling lama, tergantung dari faktor usia dan faktor kegiatan. Efek terapi dari biofiller itu tingkat keamanannya. Jadi dia aman untuk pasien kencing manis, kanker, dan autoimun. Biofiller ini dia bahkan aman untuk dokter dan pasien. Misalnya dokternya salah menyuntik mas ya, masuk ke pembuluh darah. Biofiller tidak menimbulkan nekrosis, biofiller langsung diserap tubuh kalau masuk ke pembuluh darah karena memang asalnya dari sel darah. Nah itu seaman itu. Efek sampingnya dok, biofiller cuma menimbulkan efek samping bengkak minimal itu saja, atau biru kecil ya karena efek dari tusukan jarum. Itu sudah paling fatal. Ya. Jadi harus di-upgrade berarti tiap 4 Iya, atau 8 bulan. tetapi menurut saya itu worth it mas, karena biofiller tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan filler yang berasal dari HA. Itu darahnya hanya dari pasien tersebut atau bisa dari orang lain? Tidak bisa dari pasien tersebut. Tapi ada kriteria berarti darahnya harus seperti apa? Tidak, karena memang di prosesnya kan disaring, ibaratnya kata awamnya itu kan pakai tabung khusus mas. Jadi memang dia murni growth faktornya dengan stem cellnya saja yang memang diproses menjadi filler. Butuh berapa lama dari pengambilan darah terus? Sekitar 45 menit. Oh, berarti hari itu juga bisa langsung diimplan ya? Sambil nunggu pasiennya anestesi, kita proses darahnya. Ini murni penemuan Dr. Ayu atau? Ini sudah ada di Inggris, tapi menggunakan alat khusus. Kemudian saya modifikasi di Indonesia dengan menggunakan gitu ya? iya. Tapi sudah dipatenkan belum? Sudah? Tidak sih mas, karena menurut saya juga bingung mau mematenkan ini bagaimana gitu, karena ini kan tindakan gitu loh. Inovasi siapa sih yang mau mencuri? Artinya tuh dia kan nggak tahu maksudnya tuh tabungnya apa atau seperti apa. Kalau misalnya pakai tabung lain berbeda hasilnya atau tidak kan seperti itu. Memang ada tabung khususnya. Tapi sudah dicobakan nih, dicobakannya. Bahkan sekarang peminatnya banyak, luar biasa dibandingkan filler. Jadi setelah usia berapa tadi, 4 bulan atau 6 bulan harus kembali lagi Iya. gitu. 8 bulan. Nah sekarang kita kan biasanya orang mau pergi ke tempat kecantikan kan pasti nanya biayanya. Kira-kira biayanya untuk sekali perawatan, sekali implan itu 3.500 sampai 5 juta. Ya. in between ya, jadinya nggak ada pasti. Tergantung pasien, misalnya kantung matanya terlalu cekung atau misalnya mukanya terlalu
kopong banget mas, kita butuhnya kan cc-nya agak banyak, otomatis kan double ongkosnya gitu. Kalau dia itu 3,5 sampai 5 itu udah full face ya mas ya, jadi udah kantong mata, semelen, dagu, pipi itu sudah cukup. Itu berapa lama tadi bertahannya? 4 sampai 6 bulan. 4 maksimalnya 6 bulan. Iya. Berarti dalam setahun harus mengeluarkan 10 juta Iya, 10 juta ya. Iya, Kalau untuk sekitar perawatan itu. Tapi lebih worth it. Kenapa saya bilang worth it? Karena Tanpa efek tadi. 1 cc filler biasa itu harganya udah 4 juta. 7 cc biofiller harganya di 3,5 sampai 5 juta. Sudah full face. Filler biasa 1 siring hanya bisa untuk 1 smile. Itu bagian aja ya. Nah, itu. Kita Jadi, kembali lagi ke situ. Kuantitinya ya yang beda ya. Iya. 1 dibanding 4 tadi ya. 1 banding 7 jadinya. 1 banding 7. Jadi setiap tindakan pasien itu biasanya dapatnya itu 7 cc mas. 7 cc itu kita udah bagikan semuanya, kantong mata 1 cc, ini 1 cc ya, 2 cc sini 1 cc, udah 4 cc, dagu 1 cc, 5 cc, sisanya sini atau di dahi. Menurut saya cukup. Dok, nanti setelah disuntikan itu kan pasien kadang-kadang ada yang berkeinginan seperti apa itu apa dibentuk juga? Bisa dibentuk nggak? Bisa dibentuk. Memang bisa dibentuk mas. Jadi Sesuai Kayak gel. ya, oh kayak gel ya. Jadinya kayak filler tapi dia dari darah sendiri. Efeknya Efeknya tadi mungkin bengkak minimal ya mas ya, sama memar kecil ya. Berapa bekas lama tusukan bengkak jarum. minimalnya biasanya? Oh, cuma 1 hari. Oh, 1 hari toh. jadi ketika disuntik itu masih berwarna darah merah itu? Enggak, warna kuning dia. Sudah Setelah mulai mungkin proses nanti tadi ya? videonya akan saya share. Ada nggak ini apa campuran kimianya atau No, murni asli? tidak. Kenapa dari darah merah yang diambil? Karena ada alatnya mas, centrifuge. Ada alat khusus yang Jadi dia untuk memutar berapa kecepatannya. berubah warna itu? terpisah airnya. Stem cellnya dengan darah merahnya itu berpisah dia. Jadi ini khusus untuk wajah aja ya, Dok? Wajah, payudara, Bisa, pantat, bisa. vagina, Nanti kalau maaf. payudara berarti Butuhnya kan Butuh cc-nya besar, besar, ya. tergantung pasien. Cuma biofiller ini dibandingkan dengan fat transfer atau autologous fat itu lebih enakan biofiller. Kalau fat transfer itu pasiennya mempunyai efek samping 2. Memang kalau fat transfer atau autologous fat itu lebih tahan lama, bisa sampai 2 tahun mas. Tapi dia kayak double efek samping. 1 nyeri perut setelah disedot lemak. Ya, 2 habis itu mungkin kalau dari fat karena partikelnya lebih besar dia lebih ngilunya agak lebih lama dibandingkan biofiller. Jadi jatuhnya kayak terapi ya kalau ada berkala gitu ya? Iya benar. Jadi Tetapi kayak terapi terapi. di sini dia sistemnya anti aging. Iya. Kenapa berkala? Dia untuk supaya mengurangi efek dari penggunaan botok, benang dan filler. Seperti itu.